Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang banyak, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita mendapatkan berkah rahmat dari Allah sehingga bisa melaksanakan sholat berjamaah zuhur. Semoga kita mendapatkan pahala dari Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, kita akan memasuki pembahasan bab baru pada hari ini, yaitu adalah tentang al-kabair. Al-kabair itu adalah jamak dari kabiroh. Kabiroh artinya dosa besar. Berarti kalau ada yang kita dengarkan al-kabair, kabair itu jamak dari kabiroh, yaitu dosa-dosa besar. Maka hadirin sekalian, al-kabair ini yang merupakan bahasa Arab yang berarti dosa-dosa besar, masuk di dalam pembahasan khusus di dalam kitab yang berjudul dengan Al-Kabair. Nah, hadirin sekalian, Al-Kabair disebutkan di dalam sebuah tafsir Ibnu Jarir. Nah, ini berdasarkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Al-Kabair itu adalah dosa besar yang dilakukan oleh umat manusia yang pelakunya diancam masuk ke dalam neraka jika tidak bertobat sebelum menghadap Allah. Diancam untuk dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ancaman berupa murka, mendapatkan ancaman berupa siksa. Maka orang-orang yang melaksanakan al-kabair ini, dia dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa siksa di akhirat, berupa neraka, dan berupa ancaman-ancaman yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Nah, hadirin sekalian, karena al-kabair ini itu punya efek yang banyak. Maka kalau meninggalkan al-kabair, maka insyaallah dia ada manfaat baiknya kepada kita. Disebutkan di dalam sebuah ayat surat An-Nisa ayat 31. Allah mengatakan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang darinya, maka nukaffir ankum sayyiatikum, maka kata Allah, kami mengampuni dosa dan kesalahan-kesalahan kalian. Jadi kalau dosa-dosa besar ini tinggalkan, maka diampuni dosa-dosa. Nukafir angkum, dimaafkan dosa-dosa yang berlalu kalau kita tinggalkan. Maka syarat untuk diampuni adalah menghindari yang kabair. Kata Allah, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kata Allah, kami menempatkan kalian di tempat yang mulia, yaitu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala jika kita meninggalkan yang namanya adalah al-kabair. Nah, hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita akan sebutkan di dalam hadis Bukhari Muslim apa saja al-kabair yang harus dijauhi, dan hal ini disebutkan di dalam hadis ini adalah yang paling utama di antara seluruh al-kabair. Karena al-kabair itu sangat banyak. Ada sebuah kitab menyebutkan lebih daripada 36 al-kabair. Di atas daripada 30 di kitab yang lain. Tetapi ada di dalam sebuah hadis Bukhari Muslim yang menyebutkan hal ini hanya 7 yang disebutkan yang terbesar di antara semuanya. Dalam hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan,
Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Hindarilah 7 dosa yang membinasakan. Maka yang 7 ini memang membinasakan kalau misalnya kita tidak tinggalkan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna qala. Mereka mengatakan, wahai Rasul, apakah itu yang 7 itu yang paling berbahaya? Qala asyirku billahi was-sihru wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqqi wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalla yaumil zahr wa qazful muhsinat al mu'minat al ghafilat. Disebutkan ada 7. Sebutkan artinya secara singkat. Yang pertama adalah syirik kepada Allah 1, yang kedua sihir. Syirik, sihir, membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh kecuali jika lewat jalan yang benar, artinya orang-orang yang membunuh. Maka orang yang membunuh itu kadang ada mereka bangga terhadap dirinya bisa membunuh orang lain, padahal itu adalah menyebabkan pelakunya masuk di dalam neraka. Maka musyrik, sihir, membunuh, makan riba. Ini masuk yang keempat, ini makan riba. Suatu saat kalau ada waktu, insya Allah kita akan bahas secara gamblang yang mana saja itu yang riba, yang diharamkan. Apakah memang di dalam sehari-hari kita ini masih ada transaksi riba atau seperti apa? Bagaimana dengan bunga bank? Bagaimana dengan jual beli di pasar? Bagaimana kehidupan kita, masih ada riba atau tidak? Kemudian yang kelima adalah makan harta anak yatim. Ada anak yatim, kita ambil hartanya, merampas dan lain sebagainya. Bagaimana kalau dia sedekahkan, bisa atau tidak? Kalau dia sedekah bisa. Kemudian yang keenam adalah lari dari medan perang. Nah ini tentunya penduduk, misalnya penduduk Palestina lagi wajib perang di dalam, terus saat diwajibkan peperangan dia lari dari situ, pergi, meninggalkan peperangan. Maka ini termasuk adalah dosa besar. Kemudian yang ketujuh adalah al-qazaf, menuduh wanita mukminah yang baik-baik dengan tuduhan zina, padahal belum pasti. Jadi orang kadang-kadang menuduh tetangga berzina, wah ini berzina, padahal nggak ada tanda bukti, nggak ada bukti yang ada. Maka ini adalah juga merupakan dosa besar. Maka itu 7 yang disebutkan rangkaian daripada dosa-dosa besar yang disebutkan di dalam hadis Bukhari Muslim. Nah kita ingin, hadirin sekalian, ingin terbebas daripada yang 7 itu. Maka sangat penting untuk kita perhatikan satu persatu hal-hal ini, terutama adalah berkaitan dengan 7 ini, kemusyrikan, sihir dan lain-lain sebagainya. Insyaallah hadirin sekalian, kita nanti akan masuk kepada pembahasan salah satu atau 2 kita ambil di setiap pertemuan, bentuk-bentuk syirik seperti apa, kemudian sihir seperti apa dan lain-lain sebagainya. Nah sebagai langkah awal, memanfaatkan waktu hadirin sekalian berkaitan dengan syirik, yaitu adalah hal yang betul-betul menjadi patokan utama untuk dihindari karena membahayakan seluruh amalan. Kalau ada orang yang melakukan kemusyrikan, sia-sia seluruh amalannya, maka seluruh amalannya tidak akan bermanfaat baginya. Karena dengan kemusyrikan yang dia laksanakan, dia tidak diampuni dosanya, bahkan ditempatkan di dalam neraka. Nah di dalam surat An-Nisa ayat 48, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memaafkan kepada dosa syirik, orang yang melakukan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa selain daripada dosa syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Oleh karena itu hadirin sekalian, pengaruh daripada kemusyrikan ini adalah sangat berbahaya. Di hadis yang lain, man mata la yusyriku billahi syai'an. Siapa yang meninggal dan tidak melakukan kemusyrikan, tidak berbuat musyrik, dakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar.
dan barang siapa yang meninggal dan saat itu dia melaksanakan kemusyrikan atau dia belum bertobat daripada kemusyrikan, maka dia masuk ke dalam neraka. Itulah yang disebutkan di dalam hadis Muslim, hadis sahih yang merupakan hadis ancaman kepada pelaku musyrik. Maka insyaallah yang akan datang kita akan melengkapi hal-hal yang sangat penting di dalam pembahasan al-kabair. Alaikum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.